Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semuanya sehat ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya sekarang sedang menuju ke Serpong. Alhamdulillah jalanan lumayan lancar dan cuaca juga cerah. Setelah beberapa hari hujan, mudah-mudahan nanti sore juga akan terus cerah seperti ini. Kemarin tanggal 1 ada berita, ada 3 hal yang sebetulnya berkaitan ya, dan mungkin kita perlu bahas. Dan pembahasan ini lebih ke bagaimana kita menyikapinya. Pertama, tanggal 1 kemarin, satu pompa bensin yang ada di Indonesia yang bukan punya pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyaknya, harga fuelnya, harga bensin kalau kita bilang ya, sama solar. Bensin untuk kendaraan yang non diesel dan solar untuk kendaraan diesel itu luar biasa ya. Untuk gambaran aja, untuk diesel sekarang di level 19.460 dari perusahaan itu. Dan berita yang kedua adalah kabar baiknya, dan ini kabar baik mesti harus kita beri tanda kutip karena sampai kapan akan terus berlangsung. Pemerintah memberikan subsidi total 520 triliun supaya harga pertalite, kemudian juga harga gas maupun harga listrik tidak terus naik. Tapi kita semua tahu bahwa ada satu lagi, tadi saya bilang 3 hal, satu lagi, Joe Biden telah menyetujui untuk Amerika mengirimkan senjata kendali jarak jauh ke Ukraina. Artinya perang Ukraina-Rusia bisa jadi semakin panjang, semakin lama selesainya, dan sangat mungkin melibatkan negara-negara lain, terutama yang berkumpul di NATO. Dan itu artinya Amerika, Inggris, dan kawan-kawan, dan bisa juga merembet ke negara-negara lain. Kesimpulannya, mudah-mudahan subsidi pemerintah cukup membantu dan tetap bisa mempertahankan harga Pertalite yang sekarang ini terakhir masih murah. Pertamax juga, meskipun harganya sudah lumayan 12.500, tapi kalau kita bandingkan dengan harga yang tadi saya sebutkan, ada mungkin sekitaran 17.000 sekian, itu sudah sangat luar biasa. Dan kita tidak bisa menyalahkan pemerintah karena memang itu semua dipengaruhi oleh kondisi yang tadi saya sebutkan, terutama kondisi perang di Amerika sendiri. Fuel atau bahan bakar saat ini berkisar di antara 7 sampai 7,5 dolar per galonnya, yang biasanya mereka itu menikmatin harga antara 2 sampai 3, pernah harga 4 pun juga sudah terasa mahal buat mereka. Yang tadi saya bilang, apa yang perlu kita sikapi? Yang perlu kita sikapi adalah bahwa ada kenikmatan yang tetap harus kita syukurin, bahwa so far belum ada kenaikan dari perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah yang mensuplai bahan bakar kita. Dan kita tahu kalau ada kenaikan di bahan bakar akan diikuti juga oleh kenaikan komoditas lainnya, bahan makan pokok sembako ya, bahan pokok makan tak sehari-hari. Bersyukur ini penting karena perintah Tuhan sendiri, kalau yang beragama Islam ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa andaikan atau apabila kalian bersyukur, maka aku, Allah ya, akan memberikan tambah atas nikmatku. Namun apabila kamu tidak bersyukur, dan tidak bersyukur ini menggunakan bahasa sakartum, artinya bukan sakartum ya, maaf, fakartum, lain
La in syakartum itu bersyukurnya, walain kafartum, jadi saya kebalik ya, maaf, syakartum itu kalau kamu semua bersyukur. Nah, kebalikannya dari bersyukur itu kafartum, itu sudah sangat luar biasa ya, karena kalau kita tidak bersyukur itu kita tergolong kafartum. Yang muslim tentu sangat paham ya, dan kelanjutannya adalah yang lebih harus kita cermati lagi. Walain kafartum in adzabi lasyadid, sesungguhnya azab kita kenalnya, atau siksa dari Allah, dari Allah ya, maksudnya itu sangat luar biasa pedihnya. Bayangkan komparasinya ya, perbandingannya antara bersyukur dan tidak bersyukur tuh antara kita mendapatkan tambahan kenikmatan atau kita mendapatkan azab, mendapatkan siksa, mendapatkan kemalangan. Dan ini terjadi banyak kisah yang kita bisa petik hikmahnya. Salah satu contoh adalah kisah ketika Baghdad diluluh lantakkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu. Setelah luluh lantak, dan sejarah mencatat kurang lebihnya antara 200.000 sampai 400.000 orang dibantai di Baghdad saja. Kalau kita bicara invasi Mongol di Cina, penduduk Cina itu pada saat itu 80 juta orang. Dengan invasi Genghis Khan, sisa penduduknya tinggal 40 juta. Artinya Genghis Khan ini atau orang-orang Mongol ini luar biasa sekali tingkat kerusakan yang mereka timbulkan. Dan bicara mengenai Mongol, sebenarnya ada pembahasan lain yang mungkin kita teruskan nanti, akan sangat menarik, dan menariknya karena kita bisa mengambil hikmahnya dan apa yang harus kita lakukan dengan hikmah tersebut. Jadi kembali, Hulagu setelah meluluh lantakkan Baghdad, dia membuat pengumuman, minta supaya ada ulama yang mau menghadap ke dia. Tak satu pun berani, sampai akhirnya ada seorang pemuda yang memberanikan diri menemui dia, si Hulagu ini, dengan membawa unta, kambing, dan ayam. Hulagu pun tertawa ya, karena si anak muda ini berjanggut pun belum. Sementara ulama janggutnya panjang-panjang, karena memang janggut merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Hulagu pun bertanya, anak muda, kenapa kamu berani-beraninya datang ke sini? Siapa kamu? Si anak muda itu pun menjawab, baiklah, kalau kamu memang mau ketemu yang lebih besar, di luar ada seekor unta, kamu bisa temuin dia. Kalau kamu mau bertemu yang berjanggut, ada juga kambing. Dan kalau kamu mau ketemu yang suaranya lantang, ada juga ayam di sana. Silakan aja. Hulagu tertegun sejenak, namun kemudian dia bertanya, kamu tahu nggak mengapa kamu bisa aku kalahkan? Nah, si pemuda ini menjawab bahwa sebetulnya bukan karena kamu punya kuasa, tapi lebih karena kesalahan kami sendiri. Kami sudah lama terlalut ke dalam kemakmuran yang diberikan oleh Allah, sampai lupa untuk mensyukuri apa-apa yang kami terima. Untuk diketahui, Baghdad saat itu adalah pusat kebudayaan ya di dunia. Kalau kita pernah dengar kisah 1001 malam, itu di masa-masa itu Harun al-Rashid khalifahnya. Dan tidak hanya mengenai buat budaya cerita atau yang berkaitan dengan entertainment semata ya, Baghdad juga menjadi pusat ilmu pengetahuan. Nah, ketika Mongol kemudian meluluh lantakkan Baghdad, mereka juga menghancurkan, membakar semua buku-buku pengetahuan yang ada. Dia habiskan semua.
Jadi karena kami sudah terlalu dengan kenikmatan-kenikmatan itu, kami lupa bersyukur sehingga Allah mencabut semua kenikmatan-kenikmatan itu. Lalu kamu tahu bagaimana bisa mengalahkan kami, mengalahkanku? Si ulaku kemudian bertanya lagi, dan si pemuda ini menjawab, sampai dengan nanti kami bersatu, tidak saling menyalahkan dan saling bau-membau, maka kamu akan juga terkalahkan. Nah, dominasi Mongol ini cukup lama ya di seluruh dunia. Bahkan dia sudah sempat merambah ke Eropa sampai kemudian ditahan oleh bangsa Mamluk dari Mesir di pertempuran yang disebut dengan pertempuran Ain Jalut. Itu nanti juga merupakan kisah yang sangat menarik juga yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi kembali lagi, bersyukur itu bukan semata kita berterima kasih kepada Tuhan kita, ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya ini juga konsep yang universal. Kita mengenal adanya gratitude, dan tidak semata saya bilang karena memang konsepnya setelah kita berterima kasih, kita melakukan apa yang perlu atau yang harus kita lakukan sebagai hambanya, hamba Allah, yaitu kita sebagai manusia memang diciptakan untuk beribadah, menyembah kepadanya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa diambil hikmahnya. Kalau ada yang salah semata karena saya manusia biasa, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.